Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di awal bulan Februari kembali PPS Kabupaten Banyumas berkesempatan menyampaikan rilis berita resmi statistik. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan berita resmi statistik. Yang pertama adalah perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Purwokerto pada Januari 2026, dan yang kedua adalah perkembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas posisi bulan Desember 2025. Mari kita mulai. Pertama, inflasi atau perkembangan indeks harga konsumen Purwokerto bulan Januari 2026. Di bulan Januari, Purwokerto mengalami deflasi, yaitu sebesar minus 0,36%, di mana indeks harga konsumennya adalah sebesar 108,54. Kemudian inflasi tahun ke tahun YoY Januari 2026 terhadap Januari 2025 adalah sebesar 2,79%. Kemudian inflasi tahun kalender Januari 2026 terhadap Desember 2025 adalah sebesar minus 0,36. Kalau kita lihat di grafik di bawah itu di layar, bahwa kita melihat mulai posisi Januari 2025 terhadap Januari 2026 bisa dikatakan itu adalah kembali kepada siklusnya. Januari 2025 kita juga mengalami deflasi Purwokerto, di 2026 Januari juga mengalami deflasi setelah di Desember mengalami inflasi. Ya, kalau kita lihat fenomenanya, mungkin setelah di Desember ada libur Nataru, ada libur panjang, kemudian ada tahun baru, kemudian Januari kembali ke posisi normal. Ya, kita bergeser ke inflasi berdasar kelompok pengeluaran Mantuman di bulan Januari 2026. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau di bulan Januari ini mengalami deflasi minus 1,73. Kemudian yang besar lainnya adalah rekreasi keluarga. Sementara yang lain mengalami inflasi. Kalau kita lihat kolom andil inflasinya, makanan, minuman, dan tembakau memberi andil minus 0,51, kemudian pakaian dan alas kaki 0,01, perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,11. Jadi kalau kita lihat dominannya dari makanan, minuman, dan tembakau. Kita lihat beberapa komoditas yang dengan andil deflasi atau inflasi terbesar di Mantuman. Ya, lanjut. Di sini kita bisa lihat andil deflasi. Yang pertama, yang andil deflasi di dari Januari adalah daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, kemudian telur ayam ras. Kalau kita perhatikan 5 komoditas utama ini sangat mungkin adalah komoditas-komoditas yang berperan pada sebuah kegiatan massal, ya, dari kegiatan keagamaan, kegiatan liburan, kegiatan masak-masak di rumah. Ya, kalau kita lihat inflasinya, yang memberi share pertama adalah emas perhiasan, mobil, kemudian telepon seluler, bawang putih, dan sepeda motor. Homogen, di mana emas perhiasan, mobil, sepeda motor, telepon seluler relatif merupakan bahan-bahan barang-barang relatif yang masuk ke dalam barang mewah. Telepon seluler sekarang banyak berkembang penggunaan perlengkapan RAM, ya. RAM mungkin, kemudian alat-alat yang notabene berkembang terus yang menyebabkan juga kenaikan harga fasilitas di telepon seluler. Oke, kita coba lihat historis deflasi dari tahun ke tahun. Kita lihat 2024 hingga 2026. Jadi kita lihat siklusnya di layar. Warna biru adalah inflasi umum, kemudian warna hijau adalah andil makanan, minuman, dan tembakau, dan warna merah adalah andil perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kita lihat warna biru siklusnya seperti itu. Januari 2024 deflasi, kemudian Januari 2025 deflasi, Januari 2026 juga mengalami deflasi. Mungkin yang membedakannya adalah posisi andil makanan dan minuman.
posisi di 2024 dan 2026 yang memberi andil deflasi adalah dari andil makanan, minuman, dan tembakau. Sementara di 2025 Januari itu yang memberi andil adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga ya. Itu yang membedakan antara Januari 2006 dan Januari 2025. Kita bergeser ke sebelah kanan. Beberapa komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau penyebab inflasi deflasi di Januari ini. Daging ayam ras itu 0,13, cabai merah 0,1, cabai rawit 0,09, bawang merah 0,08, telur ayam ras 0,05, hingga yang mengalami inflasi adalah di gula pasir, beras, kangkung, nangka muda, bawang putih. Nah, ini adalah posisi mantuman di bulan Januari. Kita bisa melihat pasca seperti tadi di mulai pertengahan Januari, akhir Januari ini adalah banyak bencana yang notabene pasti sangat mungkin akan berdampak di Purwokerto ya. Jadi sangat mungkin nanti berdampaknya di bulan, kita lihat nanti di bulan Februari apakah pasca bencana ini Purwokerto juga mengalami dampak yang signifikannya. Oke, lanjut. Kita mencoba ke kelompok perawatan pribadi, jasa, dan jasa lainnya ya. Jadi kita lihat Januari 2024 hingga Januari 2006 itu relatif seperti linear, naik terus ya. Posisinya naik terus, perkembangan inflasi emas, perhiasan. Jadi ini kesempatan bagi para investor atau pemilik modal, pemilik rupiah, kalau mau menginvestasikannya rupiahnya ada di emas ini ya. Jadi karena kita lihat trennya sejak 2024 itu relatif naik terus. Nah, kalau kita lihat mantuman perkembangan andil inflasinya ya, mantumannya juga emas itu relatif posisi di atas sejak Oktober, September 2025 hingga Januari 2026 relatif tinggi andilnya bagi emas perhiasan terhadap inflasi Purwokerto. Kita lanjut ke inflasi YoY-nya ya. Di Januari 2006 Purwokerto inflasi YoY-nya Januari 2006 terhadap Januari 2025 itu sebesar 2,79%. Nah, kita lihat grafiknya perkembangan inflasi dari tahun ke tahun. Posisi Januari 2025 itu YoY-nya 1,02, kemudian di Februari deflasi 0,11, terus agak menurun di Mei, dan setelah itu naik, relatif naik terus sampai di posisi Januari ini ada YoY-nya 2,79. Kita lihat baik kelompok pengeluarannya di layar bisa terlihat untuk inflasi ya, inflasi YoY-nya yang terbesar itu adalah dari yang mengalami inflasi terbesar adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, diikuti perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ini mengalami inflasi terbesar secara YoY-nya. Kemudian kalau kita lihat andilnya, andil terbesar itu ada di perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,46, diikuti oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya yaitu sebesar 0,74 ya. Ini kalau kita lihat kelompok pengeluarannya, inflasi kelompok pengeluaran YoY-nya. Oke. Selanjutnya kita lihat komoditas yang memberi andil inflasi dan inflasi di Januari secara YoY. Memberi andil inflasi yang pertama adalah tarif listrik, kemudian emas perhiasan, tarif air minum PAM, beras, sigaret kretek mesin ya. Kalau kita lihat tarif listrik 1,24, emas perhiasan 0,63, tarif air minum 0,2, beras 0,13, sigaret 0,09. Apa informasinya? Di Januari 2025 ada namanya diskon di tarif listrik. Nah, sementara di 2025 ini kita seakan kembali normal ya. Kemudian andil deflasi memberi andil deflasi terbesar di 5 kelompok ini adalah komoditas adalah di cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, dan kacang panjang ya. Jadi kalau kita lihat ini semua ke kelompok di hortikultura. Oke. Kita mencoba melihat wilayah regional sekitar ya, khususnya di Jawa Tengah. Kalau kita lihat Jawa Tengah, mantuman
mengalami deflasi minus 0,35, kemudian yaitu date-nya minus 0,35, YoY-nya 2,83. Di Jawa Tengah yang paling tinggi inflasi ini dalam hal ini berarti deflasinya mendekati 0 adalah di Kota Tegal. Di Mantuman mengalami deflasi minus 0,24, kemudian inflasi YoY-nya 3,08, sementara deflasi paling dalam adalah di Wonogiri minus 0,52. Kalau Purwokerto sendiri tadi disampaikan minus 0,36 ya. Jadi posisi Purwokerto di antara kota kabupaten inflasi di Jawa Tengah. Mungkin itu untuk inflasi ya. Kita lanjut ke kondisi pariwisata. Pariwisata Banyumas di bulan Desember 2025. Di layar diperlihatkan grafik wisata Nusantara periode Januari 2025 sampai hingga Desember 2025 ya pergerakannya. Warna hijau itu adalah wisata Nusantara yang masuk ke Banyumas, sementara warna merah adalah wisatawan atau orang Banyumas yang melakukan perjalanan keluar Banyumas. Januari sampai Desember tertulis di situ Wisnus tujuan ke Kabupaten Banyumas adalah di angka 7.560.717 perjalanan. Sementara wisatawan Nusantara dari Kabupaten Banyumas yang keluar adalah 6.466.585 perjalanan. Posisi Januari hingga Desember 2025. Sementara kalau di posisi Desember 2025, pertama khusus untuk Jawa Tengah ya. Jadi di sini ada di layar itu diberi tanda bintang dari Provinsi Jawa Tengah ya. Berbicara Provinsi Jawa Tengah, wisatawan Nusantara Jawa Tengah yang masuk ke Banyumas adalah sebanyak 472.402 perjalanan, dan wisatawan Nusantara asal Banyumas yang keluar Banyumas adalah 375.758 perjalanan. Kalau kita bandingkan dengan secara nasional, wisatawan Nusantara masuk ke Banyumas itu mencapai angka 662.138 perjalanan dan 553.644 perjalanan yang keluar dari Banyumas. Ya, itu wisatawan Nusantara. Kita lanjut ke indikator pariwisata lainnya adalah tingkat penghunian kamar dan rata-rata lama menginap. Biasa kita singkat tingkat penghunian kamar adalah TPK. Nah, tingkat penghunian kamar hotel di bulan Desember mencapai angka 35,31. Kemudian rata-rata menginap di Desember 1,11. Kalau kita lihat grafiknya ya, tingkat penghunian kamar hotel di Desember 2025 kenaikannya signifikan. Kalau kita tarik ke belakang selama 1 tahun itu, angka paling tinggi adalah di Desember 2025 ini ya. Jadi kalau menurut catatan kami memang event-event di bulan Desember relatif banyak untuk di Kabupaten Banyumas ya. Kalau kita baca di kolom di sisi sebelah kanannya TPK total ya, tingkat penghunian kamar hotel total Mantuman di Desember 2025 ada kenaikan 3,8 poin. Kemudian secara YoY-nya ada kenaikan 4,7 poin. Sementara untuk rata-rata lama menginap totalnya di bulan Desember ada kenaikan 0,01 poin dan secara YoY-nya naik 0,05 poin ya. Oke, kemudian kita lanjut ke tingkat penghunian kamar hotel bintang ya. Hampir sama secara grafik, hampir mirip grafiknya dengan tadi secara angka totalnya. TPK bintang di bulan Desember secara Mantuman mengalami kenaikan 3,66 poin, secara YoY-nya mengalami kenaikan 5,90 poin. Kalau kita lihat grafik itu ya, posisi Desember naik signifikan, naik hampir 4 poin tadi ya, 45,66 menjadi 49,33. Sementara rata-rata lama menginap di hotel bintang ini di Desember 1,18. Nah, ini yang agak kontradiksi ya. Sementara di posisi tingkat penghuniannya naik, tapi rata-rata lama menginapnya
adalah mengalami kepenurunan poinnya sebesar 0,02 poin secara pantuman, meski secara YoY-nya mengalami kenaikan 0,05 ya. Jadi mungkin ini sebuah fenomena yang perlu dikaji oleh pengambil kebijakan terkait dengan pariwisata. Kenapa tingkat penghunian kamar naik tetapi rata-rata lama menginapnya cenderung turun. Oke, kita lanjut ke tingkat penghunian kamar hotel non bintang ya. Di non bintang di bulan Desember secara mantuman itu mengalami kenaikan 3,84 poin dan secara YoY-nya mengalami kenaikan 6,37 poin. Sementara rata-rata menginapnya di bulan Desember ini mantumannya mengalami kenaikan 0,03 poin, secara YoY 0,07 poin. Ilustrasi itu digambarkan di sebelah grafiknya ya. Jadi kita lihat angka 31,49 tingkat penghunian kamar hotel non bintang naik signifikan dibanding bulan sebelumnya November 2025 yang mencapai angka 27,65 menjadi 31,49 poin. Diikuti pula oleh rata-rata lama menginapnya di hotel non bintang ini dari November 1,08 menjadi 1,09 poinnya di rata-rata lama menginap. Mungkin tadi kita banding antara hotel bintang dan non bintang terjadi perbedaan yang terjadi atau fenomena yang terjadi di dua klaster hotel ini. Oke, mungkin terima kasih sekali ya. Jangan lupa kami tetap menyampaikan informasi bahwa di 2026 ini kami akan melaksanakan sensus ekonomi 2026. Sensus ekonomi 2026 adalah milik Indonesia, bukan milik BPS saja. Mari kawal bersama langkah besar wujudkan kemandirian perekonomian bangsa untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.